Assalamualaikum Sobat Ngunyah, ketemu lagi dengan saya Kang Yudi di Pawon Lanang. Kali ini kita akan bikin butter croissant yang super lembut dan insya Allah anti gagal jika ngikutin step by stepnya. Selamat mencoba. Bahan yang kita gunakan untuk membuat butter croissant adalah 500 gram tepung terigu protein tinggi, 100 gram margarin, 50 gram gula pasir, 1 sendok teh garam, 1 bungkus atau 11 gram ragi instan, 240 ml air es. Kemudian untuk foldingnya kita ada 260 gram butter, pelapisnya 1 sendok makan air, 1 putih telur dan setengah kuning telur. Langkah pertama, kita campur semua bahan kecuali bahan butter foldingnya yang 240 gram dan juga telur untuk pelapis. Jadi selain itu kita masukkan semua dan kita mixer dengan kecepatan sedang. Giling sampai adonan menjadi kalis elastis, ini sekitar 10 menit. Setelah digiling, kita bulatkan adonan dan kita istirahatkan cukup sekitar 15 menit dan kita kempeskan seperti ini. Setelah adonan dikempeskan, kita masukkan adonan ke dalam plastik ukuran 2 kilo. Kemudian kita pipihkan adonan hingga memenuhi plastik tersebut. Ya, bisa kita lihat seperti di video seperti ini. Kemudian kalau sudah rata, ketebalannya juga rata, kita masukkan ke dalam kulkas atau pendingin chillernya selama 10 menit. Selanjutnya lakukan hal yang sama dengan 260 gram butter. Masukkan ke dalam plastik yang lebih kecil ukuran setengah kilo atau 3/4 kilo, kemudian ratakan. Setelah itu kita masukkan juga ke pendingin selama 10 menit. Setelah 10 menit kita keluarkan adonan dari dalam kulkas. Kita gunting sisi-sisi plastiknya, kemudian kita rolling pin sampai ukurannya itu sekitar 2,5 kali lipat dari ukuran butternya. Jadi nanti ini butternya akan kita taruh di atasnya, kemudian kita lipat. Membuat croissant ini memang lumayan butuh kesabaran karena dia butuh waktu yang lama, butuh ketelatenan juga, jadi harus sabar sambil zikir. Jika sudah, kita lipat adonan roti menutupi butter. Jangan sampai ada bagian butter yang terbuka atau kelihatan, jadi harus ditutup rapat semuanya, tertutupi oleh adonan roti seperti ini. Kemudian kita ratakan atau kita tekan menggunakan rolling pin dulu pelan-pelan, jangan terlalu keras, nanti butternya bisa keluar dan adonannya bisa sobek. Kita rolling pin secara perlahan-lahan seperti ini. Lakukan sampai ketebalan kurang lebih maksimal 5 mm atau setengah senti. Selanjutnya kita lipat. Cara melipatnya yang pertama itu 1/4 dengan 3/4 untuk bagian atasnya. Jadi kita lipat 1/4 memenuhi bagian bawah dan 3/4 memenuhi bagian atas seperti ini. Kita rapatkan, kita cubit-cubit sisi-sisinya yang tadi lipatan supaya dia menyatu. Kemudian kita balik atau kita putar posisinya seperti ini. Taburi bawah adonan dengan tepung terigu supaya tidak lengket. Nah, kita mulai untuk
menipiskannya lagi dengan menggunakan rolling pin. Lakukan secara perlahan sampai ketebalan tetap maksimal 5 mm atau setengah cm. Ratakan sisi-sisinya kalau bisa sampai berbentuk persegi. Selanjutnya lipat adonan menjadi 3 layer. Ratakan kembali sisi-sisinya, kemudian kita putar. Jadi untuk memanjangkannya bisa dilihat ya bagian mana itu. Jadi bagian lipatannya itu diputar baru dipanjangkan bentuknya atau di rolling pin memanjang. Kali ini akan kita kita lipat lagi menjadi 3 bagian. Ingat ya, untuk melipatnya itu harus sama semua sisi-sisinya. Setelah itu kita bungkus menggunakan wrapping atau plastik, atau bisa juga menggunakan baking paper jika teman-teman tidak punya wrapping. Asalkan semua bagian tertutup semua. Nah, di tahap ini adonan akan kita istirahatkan selama 1 jam saja cukup. Biasanya ada yang sampai 3,5 jam atau ditunggu sampai keesokan harinya, tapi saya hanya menggunakan waktu 1 jam. Setelah 1 jam kita keluarkan dari pendingin atau kulkas, kemudian kita biarkan dulu selama kurang lebih 10-15 menit, baru adonan akan kita pipihkan kembali. Di sini kita akan memipihkannya pelan-pelan ya, karena dia masih setengah kaku atau setengah keras karena masih ada bekunya. Ini akan kita pipihkan memanjang kembali, kemudian akan kita lipat kembali. Kita pipihkan adonan seperti ini. Jadi maaf teman-teman, jadi ini sudah tidak dilipat lagi, tapi kita pipihkan langsung sampai ketebalan 4 mili. Kemudian kita trimming atau kita rapikan samping-sampingnya supaya lurus dan kita ukur. Kemudian kita potong adonan membentuk segitiga. Kalau bisa teman-teman menggunakan penggaris ya, supaya ukurannya sama dan juga hasilnya lebih bagus, lebih sempurna. Bentuk adonan dengan cara digulung seperti ini. Lakukan sampai adonan habis. Jadi untuk menggulungnya kita pipihkan kembali adonannya supaya dia agak lebih tipis, dan juga lipatan atau gulungannya jadi lebih banyak dan lebih bagus, hasilnya lebih cantik. Seperti ini, lakukan sampai habis ya sobat. Adonan sudah dibentuk semuanya, kemudian kita istirahatkan lagi selama 1 jam sampai mengembang 2 kali lipat. Setelah mengembang 2 kali lipat, di sini ternyata saya cuma membutuhkan waktu 30 menit karena kebetulan cuacanya lagi panas. Ini kita olesi dengan putih telur yang dicampur dengan setengah kuningnya dan 1 sendok makan air. Setelah itu kita oven. Nah, ini sudah matang ya sobat. Cuma menurut saya ini kurang coklat sedikit, tapi nggak apa-apa karena rasanya juga tetap enak. Ini kita oven di suhu 200 derajat Celcius menggunakan api atas bawah selama 15-20 menit tergantung oven masing-masing. Croissant kita sudah matang, kita lihat hasilnya.
Ini hasilnya sobat setelah kita potong, dan rasanya pun lembut dan mantul. Oke sobat, demikian ilmu yang bisa saya bagi. Selamat mencoba, bahagia dan sukses selalu.